Ya pemirsa, pasca pandemi banyak anak muda Indonesia yang ternyata memilih menjadi entrepreneur dibandingkan mencari pekerjaan kantoran. Menurut data Kementerian UMKM yang dipublikasikan oleh Kata Data, jumlah pengusaha UMKM non pertanian mencapai 28 juta, hampir 29 juta di akhir 2025. Nah itu mayoritas adalah usaha mikro, kecil ya berarti ya. Dan nggak pasti nih ekonominya Indonesia masih tumbuh, tapi growing itu juga dirasakan oleh pengusaha muda karena menurut data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan investasi dan konsumsi rumah tangga. Nah, kan kecil juga berarti. Di 2025 sekitar 3,46 juta UMKM, juta ya ini ya, mengakses kredit usaha rakyat untuk membantu modal usaha. Jadi dia berani mengambil modal untuk kelanjutan atau mulai usaha. Kalau sebelumnya menjamur, startup justru agak loyo. Apakah terjadi sebuah perubahan karena sudah berubah zamannya atau ada efisiensi besar? Seperti yang kita lihat ada PHK, ada penurunan valuasi atau nilai, kemudian perlambatan investasi, apalagi boomingnya digital di era Covid. Inilah The Brilliant, sikap pengusaha muda terhadap ekonomi Indonesia dengan saya Mirza Wardana dan The Brilliant kita. Ya, Mas Zen, panggilan lengkapnya, yang merupakan pemerhati dari investasi internasional dan juga usaha tentu saja. Zenzia Iksa. Apa kabar? Kabar baik Mas Mirza. Bener gak yang saya ceritakan di depan itu? Startup tiarap. Ya udah mulai tiarap sekarang. Iya ya. Karena memang banyak kasus ya dari kemarin ya, kayak startup yang udah naik udah berkembang di Indonesia, ada aja kasusnya. Iya. Itu yang menjadi sebuah fenomena juga yang diperhatikan para investor ini sebenarnya. Ya, apakah berarti kalau begitu perusahaan-perusahaan startup kalah dengan pengusaha-pengusaha muda yang sebenarnya mikro, modalnya kecil tapi existing? Yes, jadi ceritanya ini harus kita pahami dulu ya. Karena perusahaan besar itu cenderung ya, mereka kan udah banyak, besar itu karena mereka udah punya dana funding. Tapi masalah pelayanan service, itu kan mereka udah punya, tapi mereka harus tetap keep expanding. Nah sekarang, yang paling mudah bagi anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, kita ingat kembali, ketika zaman COVID, itu mereka itu sangat-sangat frustrasi dengan pekerjaan. Akhirnya mereka itu belajar untuk freelance. Ya akhirnya ini bisa menjadi menghasilkan uang. Nah sebenarnya pertumbuhan masalah pemilik usaha mikro, yang kecil-kecilan itu semakin banyak itu karena masa COVID ini. Akhirnya mereka menciptakan sebuah usaha. Customer-nya udah mulai nempel. Ini kan udah sebuah produk sebenarnya. Perusahaan itu bisa menjadi sebuah produk. Nah sekarang yang dipikirkan oleh Gen Z ini, setelah kalau membuat sebuah usaha, mereka pasti berpikir exit-nya bagaimana. Nah sekarang mereka kan udah ada success story-nya ini ya, ketika during COVID mereka freelance, membuat usaha. Nah, akhirnya mulai juga mencuat beberapa perusahaan yang dibeli oleh startup. Ini kan sebuah kemenangan bagi pengusaha kecil. Ibaratnya kalau ini perusahaan yang tadinya kalau dia harus tulisin 10 tahun baru menghasilkan cuan segitu. Tiba-tiba ada perusahaan besar yang mau nyaplok istilahnya. Nah, ini kan udah menguntungkan bagi mereka. Mereka lepas. Nah, ini yang sering terjadi di komunitas startup zaman sekarang. Apakah itu sehat ketika katakanlah mulainya mikro modal, kemudian ada klien, ada pelanggan, ada customer naik begitu ya, udah naik mungkin skalanya menengah, terus dilepas gitu, dijual. Apakah itu hal yang bijak atau harusnya anak-anak muda, pengusaha muda itu menunggu lebih lama? Kembali lagi, kalau masih ada passion, kayaknya dia kembali lagi ini passion. Kalau pengen merasa passion dan masih ada rasa ingin memiliki dan ingin menciptakan sesuatu, ya sebaiknya dipertahankan. Cuman di sisi lain, apakah ini kan selalu jadi dilema ya Mas? Karena ini produk ini kalau di tangan kita bisa lebih maju atau malah mundur. Kalau kita serahin ke orang malah bisa lebih maju lagi atau lebih mundur lagi. Oke, lu udah rela belum? Kembali lagi di situ sebenarnya. Itu kan bayinya si pengusaha muda ini kan? Yes, tapi kembali lagi bukan berarti udah lepas satu menjadi nol. Ini berarti kan ibarat kata kan tadi logikanya ya. Kita mulai dengan modal 10 juta. Kita exit dapat ibarat kata 1 miliar. Contoh. Enak ya? Iya. Inilah exitnya M&A. Nah kondisinya adalah next berarti kehilangan anak tapi ada 1 miliar. Next mau starting new project
Dengan modal 20, siapa tahu jadi 20 atau 200 M. Yes. Gitu ya. Agak berat ya, karena itu skalanya makro banget. Tapi memang itu adalah sebuah contoh yang mungkin dia ambil oleh banyak generasi muda yang sekarang kayaknya lebih berani mengambil resiko bisnis. Ya, termasuk resiko tidak punya pekerjaan. Jadi saya itu tahu ada sebuah perusahaan transportasi online yang mereka mengadakan sebuah divisi khusus, yaitu divisi ketidakpuasan karyawan. Jadi untuk mempertanyakan karyawan ini seneng nggak kerja di situ, ya untuk menggali biar semangatnya ada. Sampai kadang-kadang membuat makan siang khusus dengan artis A, artis B untuk bikin merasa betah. Is that the problem now dengan generasi muda yang katanya nggak mau beli rumah sekarang, mending buat traveling jalan-jalan. Bener nggak? Ya, kayak mental health itu matters banget ya. Sekarang ya. Healing itu matters banget. Iya. Memang ada beberapa perusahaan yang berusaha menerapkan, ibarat kata, ini kita bicara secara general aja ya. Turnover di generasi Gen Z ini masih agak tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Iya, milenial. Milenial itu. Jadi mereka itu karena itu memang perkembangan zaman juga sih Mas. Karena ibarat kata kalau kita zaman dulu nyari lowongan kerja ya, di era kita tuh mungkin masih pakai koran Mas. Iya, sekarang kita status di thread nulis aja, saya jualan nasi kotak nih, tolong larisin dong karena kontrakan habis ada. Mereka lebih gampang mengakses informasi. Nah, akibatnya mereka itu selalu memiliki opsi yang luas. Walaupun opsi itu belum tentu teruji keberhasilannya ya. Nggak tahu ya, tapi intinya option itu terbuka. Ini yang membuat mereka itu selalu berpikir. Intinya kembali lagi kita mau syukurin atau enggak dengan pekerjaan yang ada. Karena ini kan sekarang yang terjadi adalah lowongan kerjanya yang mulai hilang nih. Nah, lowongan kerja mulai hilang, tapi juga yang bermunculan adalah kata-kata toksik. Ya kan, kalau tempat kerjanya toksik banget nih, aku mau resign gitu ya, benar ya? Nah itu dia. Tahan dulu. Kita bahas toksik di kalangan muda saat ini, termasuk dalam berusaha atau dalam bekerja dalam sebuah perusahaan. Kita segera kembali. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini plat yang di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap, dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kita ninggalin segmen sebelumnya tadi dengan kata-kata toksik begitu ya, yang kaitannya kalau dengan sikap pengusaha muda terhadap ekonomi Indonesia ini perlu dibedah satu-satu. Ya kalau pengusahanya aja, maksudnya pengusaha muda itu berhubungan juga dengan karyawan, ini kata toksik itu sering muncul gitu. Tempat kerjanya toksik, aku nggak kuat, aku mau resign gitu. Atau itu karyawan baru toksik banget ya, gimana caranya biar dia keluar sendiri? Benar kan? Ya, begitu. Ada aja gitu. Jadi kata-kata itu sering muncul gitu. Tapi memang itukah yang terjadi saat ini? Yes. Jadi memang nggak tahu ya. Kalau zaman saya ya, waktu dulu masih kerja di fresh graduate, itu ada aja gemblangannya. Dan kita masih berusaha menerima. Karena dengan bagaimanapun, ya ibarat kata ini masih enak ditekan sama atasan. Belum kebayangkan kalau ditekan sama customer.
lebih berat mana Mas? Iya. Kalau zaman sekarang ditekan customer itu kayak snowball effect. Kelihatannya kita dapat review 1, komplain 1. Tapi dia ngepost. Nah, kalau dia ngepost kali kan berapa viewer postnya itu jadi viral, benar gak? Nah itu dia. Jadi kan sebenarnya kan tujuan dari perusahaan itu kan mereka punya sistem ya. Iya. Ya mereka harus ada, ibarat kata kalau nggak pernah mengalami tekanan, ya udah di back office aja kasih keluar. Iya, berarti rutinitas ya. Rutinitas. Iya, robot berarti. Robot. Jadi itu masih bisa tergantikan sama AI pula zaman sekarang kan mulai pening lagi kita. Iya betul. Jadi memang di situlah tekanan-tekanan yang diberikan oleh pengusaha. Itu kan sebenarnya mereka sambil menguji juga di sisi lain. Apakah anak ini punya mental yang kuat atau enggak? Karena begitu diserahkan pekerjaan atau divisi lain, ini beda lagi dunianya loh. Iya. Itu yang selalu diuji dengan masa probation itu ya kalau itu ya. Berarti kalau dibilang seperti itu, apa yang harus dilakukan kita yang muda ya untuk eksis? Karena sebenarnya problemnya sekarang orang kadang suka berhenti aja gitu. Aku mau berhenti jualan, kadang udah nggak mood. Kan usaha bukan berdasarkan mood sebenarnya. Yes. Kerja juga, aku mau berhenti kerja, udah nggak dapat feel-nya, belum ada kerjaan lain. Iya. Sebenarnya kan ini kan masalah ego juga sih karakternya kembali lagi. Ini kan masalah kerja itu untuk passion atau untuk living. Di sini yang menjadi perbanding harusnya. Karena dengan bagaimanapun kalau kita ibarat kata nggak kerja nggak makan. Logika kita di sini. Living gitu ya. Iya. Nggak kerja nggak makan. Masalah suka nggak suka ya dimakan aja. Makan aja terus kita selalu. Daripada nggak gajian gitu. Nah itu dia. Nah di sisi lain tanpa working juga sekarang ada fasilitas-fasilitas yang mempermudah, ibaratnya bukan mempermudah sih tepatnya, sebenarnya mempersulit masa depan. Nah, tapi ibaratnya bisa nambal saat ini. Iya, pinjol, pay later, selalu ada. Kemudian juga sebenarnya ini adalah positif negatif ya Kak ya. Kemungkinan untuk berjualan online itu ada. Tapi kan sebenarnya nggak selalu ada ya, tidak selalu itu. Betul. Nah ini yang perlu dipikirkan adalah ini memang prinsipnya kecenderungan ke YOLO ya. You only live once. Jadi nothing to lose. Yeah, but if you don't have money now, you live once. Ya itu prinsip itu. Kalau saya sih memang dari dulu dididik sama orang tua saya untuk ya selalu berpikir itu jangan short, middle atau long. Mereka selalu mengajarkan saya untuk ibarat kata menang atau kalah itu nggak ditentukan dalam short term. Ya. Mungkin di pertandingan ini kamu kalah. Tapi kalau kamu terusnya ada pertandingan kedua, kamu menang, impas dong. Iya. Kalau terusnya ke pertandingan ketiga, kamu menang, berarti kamu menang. Iya. Ini yang harus dipikirkan. Kalau belum apa-apa, udah begitu kalah, udah gagal mengalami kegagalan atau ketemu toksik satu kali, dan langsung patah hati, pergi healing dan gak kembali, ini sebuah masalah. Retention, daya tahan ya. Iya. Itu juga kata-kata yang penting juga. Ini kita punya sosok The Brilliant yang pas nih, karena kalau Anda menyaksikan tayangan ini dari episode yang pertama, kita bicara dari mengawali tentang Jepang, karena beliau juga tinggal di Jepang, kemudian sekarang juga membangun usaha yang menjadi penjembatan antara usaha Jepang dan Indonesia. Sekarang kita maju ke bagaimana nih generasi muda kita, apakah sudah support perekonomiannya sekarang atau justru menjadi kendala begitu kan? Nah, do you coach? Apakah dirimu juga coaching usaha muda mikro gitu nggak sih? Nah, aku nggak buka secara publik, tapi saya tuh lebih cenderung pergi makan. After office. Dan di situ nggak hanya karyawan juga, ibarat pengusaha lain-lain juga. Karena banyak yang ibarat kata merasa kayak ajaib juga ngelihat usahaku yang ibarat kata kok kliennya semua perusahaan Jepang. Iya. Kok kayaknya lu enak ya gitu ya? Iya, mereka nggak tahu aja pedes. Belum tentu enak gitu ceritanya. Karena ibarat kalau kita bicara ya pekerjaan apakah selalu enak? Ya kita yang tahu pahitnya dunia ya. Ada pahit, ada manis, iya. di situ gitu kan. Cuman kita nggak tampilin aja sebenarnya masalah itu. Nah itu berarti apa bagian untuk seseorang untuk bertahan itu sebenarnya kunci utamanya apa di dunia yang semakin apa-apa ditawar sekarang ini, ya kan? Mau harga desain ditawar, mau harga apa ditawar. Sekarang kan yang banyak adalah pekerjaan freelance,
Tapi saking free-nya, akhirnya harganya tidak sesuai dengan harga yang semestinya. Yes. Nah ini cerita paling lucu ya. Karena itu kembali lagi mau ngincer ibarat kata quantity atau quality produk. Selalu di situ pemisahannya terjadi. Kalau misalnya kita bicara ibarat kuantitatif, produk massal, ya kita mau nggak mau harus bersaing harga di situ. Tapi kreativitas itu ibaratkan bukan nggak terbatas ya. Ini cerita lucunya aja pengalaman saya sendiri. Saya kan dulu kan nerjemahin komik ya. Di Komik Jepang. Komik Jepang itu Okay. yang ada di toko buku itu sebagian dulu saya yang nerjemahin. Nah sekarang kalau saya tanya, itu kan banyak pesaingnya ya. Ditawar terus itu. Iya. Makanya itu saya ngerasa di masa muda saya itu berpikir, ini kalau saya tambahin plus alpha, kayaknya masih bisa survive. Nah akhirnya saya belajar tentang korporasi, tentang gimana pekerjaan. Jadi akhirnya saya adalah orang yang mengerti masalah hubungan korporasi, tapi bisa ngomong bahasa Jepang. Dan internasional menghubungkan kedua belah pihak ya. Nah ada berapa orang yang bisa kayak gini? Oke. Ya, berarti kan ini jadi kualitas ya. Iya. Ini upselling. Iya. Nah, ya berarti sikap pengusaha muda dalam hal ini juga sebenarnya ke teori lama berinovasi. Cuman inovasi di dunia yang sudah beda. Itu dia harus Ya kan? disesuaikan lagi sama kita. Iya, kalau ada kata-kata kalau nggak rame nggak viral nggak laku gitu. Ya itu juga. Iya, debatable ya. Tapi sebenarnya bisa dibicarakan begitu ya. Ada istilah YOLO, you only live once. Ada istilah FOMO, fear of missing out. Nah, kita akan balik abis ini ngebahas tentang FOMO-nya bagaimana biar jadi FOMO yang cuan. Ya, tetap di The Brilliant bersama dengan Mas Zen. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang hanya di Garuda TV. Ya, kita di tema yang berhubungan dengan anak muda, sikap pengusaha muda terhadap ekonomi Indonesia. Yang pengusaha sekarang itu yang muda-muda itu kayak suka nyingkat-nyingkat deh. YOLO, you only live once. FOMO, fear of missing out. semuanya disingkat-singkat. Termasuk juga mungkin menyingkat proses. Jadi maunya cepat cuan aja. Gimana? Tanggapannya gimana? Maunya cepat cuan gitu. Kembali lagi kalau kita mau berbisnis, sebenarnya kan ini kan selalu harus dipikirin dulu ya. Ini mau short term atau long term. Ini contoh paling gampangnya aja deh. Pemain F&B, maunya restorannya begitu buka langsung viral. Oke. Tapi begitu viral, sebenarnya ini kan ada teorinya lagi. Market size. Misalnya jualan donat ya kita bicara ya. Begitu market size ada 10.000, kita viralkan. Tiba-tiba 10.000 orangnya habis dalam waktu 3 bulan. Terus habis gitu yang 20 yang lainnya. Sisa bulan-bulannya mau gimana? Iya. Nah dalam hal ini memang ya kalau mau sistem bisnisnya kayak hit and run. Kayak kalau mau M&A dibeli oleh perusahaan lain atau orang pihak ketiga nggak apa-apa itu.
Tapi kalau kita bicara masalah mau sustainability dan long term, ya kalau bikin F&B harusnya membuat sebuah restoran yang repeaternya terus-menerus orang. Nah, itu berarti setiap usaha itu punya resep sendiri ya? Punya rumus sendiri ya? Bukan setiap usaha tepatnya. Mau dibawa ke arah mana sebagai lu mau pergi kemana nih gitu? Ya itu dia, kembali lagi. Jadi kalau ibarat kata resiko dari FOMO dan viral itu kan selalu ada. Operationnya pasti membludak dan nggak sanggup. Kualitasnya turun. Nah, orang komplain. Nah kembali lagi, jadi membuka usaha itu mudah. Banyak yang orang berkeinginan seperti itu karena udah frustasi juga nggak bisa nyari kerja, tapi di sisi lainnya udah capek kerja sama orang. Nah, punya atasan itu nggak enak kayak. Iya. Mikir ya mendingan yang ya udah jalanin sendiri aja, lebih simple. Nah kendalanya masalahnya ini yang mereka suka lupa untuk menjalankan sebuah usaha itu skill setnya nggak hanya satu. Banyak loh yang harus dikuasai supaya ini sustain dan bisa jalan. Iya. Sosok bikin tiba-tiba nggak ngerti pajak, kantor pajak ketok-ketok pintu. Nah, itu pertanyaanku berikutnya. Perpajakan Indonesia tuh udah mendukung nggak? Ini tahun 2026, Cortex itu bikin semua teman saya yang pengusaha teriak-teriak. Ngisinya aja bingung. Bener kan? Maksudnya sampai bingung gitu. Perpajakan di Indonesia mendukung nggak untuk iklim usaha yang sehat? Sistemnya ya, sistemnya oke. Masih cukup fair enough. Tapi ya kalau udah masuk ke ranah payment oke. Masih itu kan by system sekarang Cortex. Jadi nggak ada salah hitung. Kita cuma perlu ngisi angka-angka ibarat pendapatan kita. Lalu udah automation keluar. Tinggal kita bayar. Nah, after story-nya yang nggak tahu. Nah itu after story. Soalnya kan kemarin tuh perpajakan itu dengan semakin susah orang mengisi itu kan semakin susah antipati. Padahal sebenarnya negara butuhkan adalah orang mau membayar pajak secara jujur. Nah apakah cara sistem dibikin jujurnya adalah dengan sistem yang ini baru ini, yaitu masih will wait and see ya. Iya itu hasilnya gimana ya? Mulai aja kayak masih sendat-sendat masalahnya belum tuntas kondisi. Iya itu berarti masih kita lihat dulu kemajuannya untuk kedepannya. Balik ke masalah viral. Apakah sebuah usaha bagi pengusaha muda itu kalau nggak viral nggak laku? Nggak juga. Karena sekarang tuh sedikit-sedikit ya. Kalau lihat konten nih di Instagram, di TikTok gitu ya. Nemu nih hidden gem sebuah tempat makan yang viral di Jakarta Selatan gitu. Gak hidden gem banget dan gak viral banget, tapi kayaknya itu penting banget gitu. Kayak penting banget ya bagi mereka. Ya kembali lagi ya itu, kalau pengusaha yang baik dan benar itu harus memikirkan ini mau dilanjutin berapa lama usahanya. Oh iya. Kalau short term nggak apa-apa. Sustainability-nya. Iya, planningnya kayak gimana? Niatnya udah 3 tahun kemudian ini mau dilepas. Go ahead, itu benar strateginya. Iya. Tapi kalau mikir usaha ini mau diterusin sampai anak cucu, ya jangan. Iya, berarti harus punya planning. Plan itu idealnya bagus sih dibikin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan atau ngelihat tren. Sebenarnya kalau saya pribadi sih masih menghitung tuh 5 tahun ke depan. Walaupun buyar ya. Tahun ke-3, 4, 5 tuh udah mulai buyar karena nggak bisa dibaca lagi situasinya. Iya. Tapi setidaknya arah usaha ini mau dibawa kemana itu harus punya konteksnya. Kalau nggak nanti, karena ini kan kembali lagi kalau kita menentukan sebuah arah, itu kan kembali ke market kita kemananya, segmentasinya. Kalau arahnya aja kayak produk kita nggak terarah, segmentednya mau kemana marketing? Yang ujungnya kita compang-camping. 20 tahun lalu dalam penyusunan sebuah proposal ya, kalau Anda kerja korporat gitu ya, itu yang pertama adalah target segmen. Apakah itu masih relate sekarang sampai saat ini target segmen itu ada yang pertama atau how to blow up the business? Segmen dulu. Tetap segmen ya? Karena segmen itu kan disesuaikan dengan produk. Oh iya. Ibarat kata yang nggak mungkin kita menjual makanan yang manis-manis ke orang tua yang udah tua yang ada resiko diabetesnya udah tinggi. Logikanya ya. Ya, berarti memang benar segmen dulu tetap itu masih relatable karena dari segmen kita bisa tahu kita jualan snack. Cari tempat yang dekat sekolah karena banyak pasarnya. Ya, itu turunannya ke pemilihan tempat, ke pemilihan cara komunikasi, promonya, apanya begitu ya. Betul. Kembali lagi basicnya apa yang kita punya dulu. Dari situlah baru kita berangkat. Targetnya ke siapa, baru lokasi. Nah kayak gitulah. Nah itu berarti berawalnya tetap bikin kerangka usaha tetap dari segmen ya. Apakah pengusaha muda tetap di Indonesia punya harapan yang tinggi? Itu pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira apa yang jadi penghalang terbesar di culture
etik yang sekarang bagi anak muda yang punya usaha, yang jadi halangan lah untuk kemajuannya? Begitu cuan langsung mau healing. Begitu cuan mau healing. Itu juga bukan orang muda aja, kita juga. tapi memang masalah keuangan itu tricky ya. Maksudnya dari penghasilan berapa yang disisihkan, berapa apa. Iya, itu kembali lagi. Sebenarnya ini kembali lagi ke masalah pengalaman dan pendidikan di rumahnya, bukan masalah sekolah. Jadi ini kan sebuah faktor yang menjadi kunci itu adalah financial management. Ya. Begitu di rekening ngelihat ada 30 juta. Nganggur. Gatal nggak? Iya. Oke. Ini yang menjadi ujian pertama. Makanya tuh aku bisa jawab sebentar Mas ya. 30 juta aja udah gatal, apalagi dapat 30 miliar. Kawin lagi. Berarti kerja udah. Nah, bagaimana berarti untuk menahan and stay within the focus? Tetap di tujuannya gitu. Ya kembali lagi kita, kalau saya sih dulu ya, kembali lagi fokuskan. Ini udah bikin milestone dalam usaha. Sekarang cuma punya ini. Berarti produknya cuma bisa bikin segini. Oke. Marketnya cuma bisa jangkau segini. Begitu di tabungan ada duit selanjutnya, berarti kalau kita beli fasilitas atau pengadaan mesin yang baru, berarti kan market selanjutnya bisa dijangkau juga. Jadi saat pas muda itu ya jangan langsung foya-foya. Sebaiknya ya ibaratnya berinvestasi kepada usaha sendiri. Oke. Yang harus diinvestasi, jangan investasi ke diri sendiri doang. Iya. Yang harus dilindungi adalah usaha lu. Iya, usahanya. Karena kalau lu nggak mau investasiin di usaha, siapa yang bayarin lu healing? Nah, tetangga. Nah, itu dia. Itu dia. Ya kan? Ya. Oke. Kita rate sekarang. Kalau di episode sebelumnya kita rate tentang hubungan Jepang Indonesia ada berapa skalanya. Nah, sekarang sikap pengusaha muda terhadap ekonomi Indonesia, pengusaha mudanya ini ada di angka berapa, Mas Zen? Saat ini di 6 sampai 7. 6 sampai 7. 7-nya berat banget, jadi berarti 6 lah ya. 6 ya. Berarti ada ruang waktu untuk berkembang. Nah itu dia, kalau mau berkembang boleh follow akun Instagram Mas Zen yang bisa langsung diklik aja, di follow Zenzia ZENZIA.desu. Begitu ya. Terima kasih Mas Zen, kita pamit dulu, kita akan ngobrol lagi ide-ide brilian lainnya. Kalau mau curhat di Instagramnya DM aja langsung. Dia balas lama, balas GPL. BLS GPL. Jangan jam 3 pagi juga ya gitu. Bisa 3 pagi nih, ngajakin sholat yuk ini. Terima kasih telah bersama dengan kami. Kita ketemu di edisi The Brilliant selanjutnya bersama The Brilliant Zenzia Ihsa. Sampai jumpa. Terima kasih.